Menurut kepercayaan Hindu di Bali, Indonesia, Naga Besuki merupakan tokoh mitologi, terutama yang terkait dengan asal-usul Selat Bali yang memisahkan Pulau Bali dari Pulau Jawa. Konon Naga Besuki berdiam di Gunung Agung. Naga ini dikisahkan memiliki kesaktian yang luar biasa. Ia digambarkan seperti ular raksasa yang mengenakan mahkota emas dengan hiasan berlian di kepalanya. Ekornya juga dipenuhi dengan emas dan permata. Menurut legenda, dahulu Pulau Bali masih menyatu dengan Pulau Jawa, namun pada akhirnya terpisah karena sebuah peristiwa ajaib yang terjadi di sana. Legenda ini bermula di Kerajaan Daha, Kediri, Jawa Timur. Di sana hidup seorang brahmana sakti bernama Sidi Mantra. Ia dikaruniai harta yang berlimpah dan seorang istri yang kemudian melahirkan putra baginya bernama Manik Angkeran. Pergaulan yang salah telah merusak hidup sang anak. Ia menjadi gemar berjudi sehingga lama-kelamaan harta ayahnya pun menjadi habis. Manik Angkeran bahkan menimbulkan banyak hutang bagi keluarganya. Sidi Mantra hanya bisa berdoa supaya para dewa mendengarnya dan mau menolong kesulitan yang dialami keluarganya. Tiba-tiba dia mendengar suara bisikan yang mengatakan bahwa di kawah Gunung Agung ada harta karun yang dijaga oleh seekor naga yang bernama Basuki. Tanpa berlama-lama, Sidi Mantra pun bergegas menuju ke sana. Sambil membaca mantra, ia pun membunyikan lonceng atau genta untuk memanggil sang naga. Tak lama kemudian, muncul seekor naga hijau besar yang ekornya dipenuhi dengan emas dan permata. Dengan sopan, Sidi Mantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada Naga Besuki. Mendengar itu, sang naga pun bersedia membantu. Ia mulai menggoyang-goyangkan ekornya, dan seketika beberapa emas dan permata jatuh ke tanah. Setelah mendapatkan harta itu, Sidi Mantra pun bergegas untuk pulang dan melunasi semua hutang-hutang putranya Manik Angkeran, berharap putra semata wayangnya itu bisa berubah. Sayangnya, jauh dari harapan, Manik Angkeran masih tetap suka berjudi. Harta yang didapatkan ayahnya dari Naga Besuki pun habis. Kali ini Sidi Mantra tidak mau lagi membantunya, sehingga Manik Angkeran harus mencari cara untuk mendapatkan uang. Ia mencari tahu di mana ayahnya bisa mendapatkan harta yang banyak dalam sekejap. Akhirnya ia pun mendengar kalau Sidi Mantra memperoleh harta dari Naga Besuki. Manik Angkeran segera menemui sang naga di Gunung Agung seperti yang dilakukan ayahnya. Ia membawa sebuah pedang untuk berjaga-jaga jika akhirnya Naga Besuki menolak permintaannya ataupun menyerangnya. Berbekal genta yang dicuri dari ayahnya, Manik Angkeran lalu memanggil Naga Besuki untuk keluar. Sang naga akhirnya muncul di hadapan Manik Angkeran yang ketakutan. Setelah mengatakan maksud kedatangannya, Naga Besuki mengabulkan keinginannya, namun ia harus berjanji untuk mengubah kebiasaan buruknya yang suka berjudi. Melihat emas dan permata yang dijatuhkan Naga Besuki dari ekornya, Manik Angkeran terpesona dan sifat serakahnya langsung muncul. Ia ingin mendapatkan harta yang lebih banyak, sehingga saat Naga Besuki berbalik masuk ke sarangnya, dengan secepat kilat ia menebas ekor sang naga menggunakan pedang yang dibawanya. Manik Angkeran segera melarikan diri dengan harta yang didapatinya. Tapi Naga Besuki terkenal dengan kesaktian yang dimilikinya. Meskipun Manik Angkeran sudah berlari jauh, ia bisa membakarnya menjadi abu hanya dengan menjilati jejak kakinya. Sidi Mantra sangat sedih mendengar kematian putranya. Segera ia pun pergi menemui sang naga dan memohon supaya putranya dihidupkan kembali. Naga Besuki menyanggupinya, asalkan Sidi Mantra bisa memulihkan ekornya kembali. Ekor naga itu akhirnya tumbuh lagi berkat kesaktian yang dimiliki Sidi Mantra. Untuk itu Naga Besuki juga menghidupkan kembali Manik Angkeran. Di penghujung kisah, Manik Angkeran pun bertobat dan berjanji akan menjadi orang baik. Namun tidak semudah itu. Sidi Mantra harus menitipkan putranya Manik Angkeran pada Naga Besuki supaya sang anak bisa memulai kehidupan barunya dan belajar dari sang naga. Sidi Mantra lalu membuat garis yang memisahkan dia dengan putranya. Dari sana timbul sumber air yang makin lama makin besar sehingga menjadi lautan dan memisahkan Pulau Bali dari Pulau Jawa yang dikenal sebagai Selat Bali.